Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zuhad. Di sesi kali ini kita melanjutkan belajar kemarin tentang struktur aplikasi. Nah, kita lanjutkan untuk belajar handling request di pertemuan saat kali ini. Jadi, nah, handling request itu overview prosesnya seperti ini, teman-teman. Jadi, di handling request itu pertama si user itu akan ketika membuka aplikasi pasti akan membuka entry script, di mana di dalam entry script itu user akan melakukan load application config, kemudian melakukan run application. Bentuknya saya perlihatkan seperti ini. Nah, jadi di sini sampai di sini itu adalah load konfigurasi. Kemudian setelah itu barulah si entry script itu menjalankan application. Nah, setelah application, maka si application yang telah di-create tadi akan resolve root dengan bantuan request komponen namanya. Setelah itu barulah dia meng-create instance controller. Nah, di dalam instance controller dia akan membaca, kemudian melakukan create action. Nah, sebelum masuk ke dalam actionnya, dia akan melakukan perform filters untuk melakukan autentifikasi. Biasanya kalau untuk kita setting, jika si user itu memenuhi syarat, maka dia akan langsung diarahkan ke action. Namun jika tidak memenuhi syarat, maka dia akan dilempar ke respons komponen yang sesuai. Nah, di dalam action, si controller action ini dia akan melakukan load model ya jika dibutuhkan, di mana model sendiri akan menarik data dari dalam database jika memang diperlukan, walaupun memang ada model yang tidak terhubung dengan database sama sekali, dengan tabel maksud saya. Nah, kemudian setelah datanya didapat, model telah di-load, action akan melakukan rendering rendering view untuk men-serve data kepada user. Nah, ini sama prosesnya, ini adalah penjelasan yang tadi saya sempat jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada bootstrapping. Bootstrapping itu sendiri adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request data. Lebih tepatnya sih di sini meload ya library dan komponen-komponen apa yang dibutuhkan. Contoh tadi kan di sini juga dijelasin bahwa dia itu butuh ada komponen request. Nah, ini dia di load dulu sebelum proses itu berjalan. Nah, itu di proses bootstrapping ini sendiri. Apa saja sih yang biasanya bisa di-load di dalam bootstrapping? Nah, itu bootstrapping itu dilakukan itu ada dua tempat. Yang pertama ada di entry script, di mana yang dilakukan adalah meload library atau configuration yang tadi saya sempat jelaskan, kemudian ada di dalam application. Nah, pada entry script itu yang di-load paling banyak itu adalah ada autoloader untuk library yang dari Composer, kemudian autoloader yang melalui. Kemudian selanjutnya ada konstruktor dari aplikasi berbeda. Hal ini dikerjakan untuk memanggil, ada application, pre-init, ada error handler, dan lain sebagainya. Ya. Posisinya kurang lebihnya ada di sini, teman-teman. Ada di main. Bootstrapping. Nah, ini bootstrap. Nah, kebetulan di sini itu yang dipanggil adalah log. Mungkin karena development ya, mungkin dia defaultnya adalah log. Selanjutnya adalah routing. Jadi ketika metode web application itu di-run oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Nah, proses ini yang disebut routing, teman-teman. Jadi si application-nya itu membaca ini. Jadi kita kembali dulu ke no-root ya. No-rootnya kebetulan di setting di sini. Nah, proses resolve yang ditangani oleh metode resolve itu hasilnya itu ada pilihannya adalah 3, teman-teman. Yang pertama ada root valid, root tidak valid, dan kemudian
tidak ada root, di mana tidak ada root itu akan merefer ke default root. Contoh no root itu seperti ini. Jadi dia berhenti di web. Nah, kemudian jika ini contoh kita tambahkan index, kita tambahkan site /index. Nah, ini berarti dia dengan root. Nah, kebetulan karena root-nya ini valid, nah maka dia melakukan return-nya controller memanggil controller action yang sesuai. Jadi contoh, sebenarnya kan kita cuma berhentinya di site. Nah, ini dia memanggil action sebenarnya adalah index. Nah, karena hasil return-nya valid, maka dia meneruskan ke controllernya dan controllernya mengenerate halaman ini. Namun bagaimana jika invalid? Contoh kita lakukan sembarang. Nah, dia akan di refer ke web not found HTTP exception. Jadinya not found seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian ada special route, yaitu namanya catch all. Nah, ini kondisi di mana semua request itu diarahkan ke satu controller action yang sama. Jadi misal aplikasi kita sedang dalam fase pengembangan, kita bisa memanfaatkan catch all route ini untuk ya user kalau buka aplikasi kita itu akan selalu diarahkan ke satu halaman yang sama, yaitu yang kita harapkan adalah halaman maintenance. Nah, kita coba terapkan untuk ini. Nah, ini sebelumnya saya sudah sempat demo, tapi ternyata nggak kerekam. Akhirnya ini saya ulang rekam lagi. Makanya ini saya komen. Nah, ini kurang lebihnya teman-teman bisa mengetikkan kode program seperti ini ya. Di sini saya ambil contoh catch all, kemudian saya arahkan ke item index. Kita save. Apa yang terjadi? Jadi aplikasi kita jika kita klik root yang lain, rootnya berubah, tapi yang ditampilkan tetap halaman yang sama. Jadi meskipun rootnya berubah, tapi tetap oleh routing itu kita diarahkan ke halaman routing index yang sudah kita set, yaitu di sini item/index. Oke, kita kembalikan. Nah, selanjutnya adalah request. Nah, request ini direpresentasikan dalam bentuk objek di sebenarnya sama di PHP natif kita juga mengenal $_get kemudian $_post untuk menerima request dan respons untuk memberikan respons. Nah, tapi di Y itu formatnya jadi seperti ini, teman-teman. Karena ya ini di-handle sama objek bentuknya Y web request. Ini juga sama untuk headers-nya. Nah, kemudian ada request URL. Di sini hasil yang dihasilkan akan berbeda-beda. Di mana ya ketika kita request dengan menggunakan URL, maka hostnya tidak ditampilkan. Kemudian jika absolute URL, maka ditampilkan lengkap sampai HTTP-nya. Kemudian untuk host info ya hanya hostnya saja, jadi sampai example.com. Path info itu berarti query string ya, di belakangnya controller. Begitupun yang lainnya juga ini, untuk query string itu di ID-nya, jadi detail biasanya halaman detail dan sebagainya yang ke catch. Untuk base URL itu juga sampai di controller. Ada server name ya, berarti cukup di server name-nya aja. Nah, untuk server port ini juga akan menghasilkan return 80. Kemudian ada response, di mana response ini setelah aplikasi selesai menangani request, objek Y web response. Nah, itu akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Jadi feedback yang dilempar ke pengguna itu menggunakan response. Objek respon ini berisi HTTP status code dan HTTP header dan body. Untuk menambahkan informasi dapat dilakukan dengan memanipulasi properti web response header. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Jadi nanti kita menambahkan pragma header. Nah, tapi pada kasus-kasus sederhana itu kita tidak perlu karena udah di-handle sama CI-nya untuk otomatis melalui return value dari controller action. Kemudian ada session dan cookie.
Ini juga sama, di PHP natif kita mengenal session dan cookie. Cara pemanggilannya seperti ini, $_session, $_cookie. Tapi untuk di Y, session dan cookie-nya itu dikelola objek yang dapat diakses melalui variabel berikut ini. Jadi Y app session, kemudian Y app request cookie, atau Y app respond cookie untuk cookie. Hal mendasar yang membedakan sih, untuk session itu disimpannya di web server, sedangkan untuk cookie itu disimpannya di browser user. Jadi contohnya session dan cookie itu penerapannya itu di keranjang belanja ya, teman-teman. Kan kadang-kadang kalau buka website toko online, teman-teman juga udah bisa nambahkan ke cart meskipun kita juga belum login. Nah, itu sebenarnya disimpannya ya di cookie, teman-teman. Sedangkan untuk session itu biasanya untuk hal-hal seperti ini. Contoh bahasa ya. Setup bahasa kan kita nggak mungkin kan hanya untuk device tertentu. Tapi kan kita yang diinginkan ketika user itu login di device lainnya, maka setup bahasanya juga tetap tersimpan. Makanya kita menggunakan session. Nah, selanjutnya adalah latihan. Nah, karena saya sempat merekam, maka saya sudah sempat melakukan yang ini. Pertama, kita diperintahkan untuk membuat tabel. Ini saya sudah buat di rekaman sebelumnya yang tidak terekam. Selanjutnya adalah model. Ini saya juga sudah buat, ya, teman-teman. Pembuatannya juga sama. Kita menggunakan GI, model generator. Nah, ini masih ada bekasnya. Nah, statistik. Nah, kita menggunakan GI. Nah, ini sama sih. Jadi dia unchange. Selanjutnya kita juga membuat controllernya ya, karena si statistik ini tidak memerlukan tampilan ya. Mungkin tampilan nanti perlu untuk show-nya aja sih. Tapi kayaknya di sini belum diminta, jadi saya bikin controllernya dulu aja. Oke, selanjutnya kita soal yang ini, tambahkan proses untuk mencatat informasi waktu akses IP pengguna. Oke. Jadi ini teman-teman, yang dimaksud dari request. Nah, di sini tuh contoh penerapannya seperti ini, teman-teman. Jadi contoh kita pengen catch info, namanya user IP misal. Jadi kita panggil ya, tadi actionnya kan Y app request kan untuk memanggilnya, kemudian pilihannya apa, di sini saya contohnya user IP aja. Nah, kemudian di view, ini saya contoh pengen di index, ini saya mau tampilkan di sini 3. Oke, kemudian PHP echo $info. Info. Nah, maka harusnya sih, nah ini adalah IP komputer saya, maksudnya IP local host itu. Nah, ini contoh itu karena tadi diaksesnya dari local host, jadi local host kan nggak di catch, tapi coba kita aksesnya melalui alamat IP local hostnya. Nah, maka dia akan tampil, teman-teman. Jadi 127.0.0.1. Itu untuk IP. Nah, kebetulan lanjut ya, kita mengerjakan soal, di mana soalnya 38-nya sama, yang diminta waktu akses IP pengguna. Oke, waktu akses. Berarti yang diminta adalah time. Oke, kita coba searching karena di sini juga kurang lengkap. Di request.
Nah. Oke. Nah, ini di sini lengkap banget ini. Oke. Coba kita cari akses. Untuk akses karena tidak ada, saya bakal ngakalinnya pakai date now. Date now. Dua. Masuk current time. Oh, ada. Ini DB expression now. Oke, kita copy. Jadi ini kita tambahin aja untuk cek. Jadi yang pertama kan access date, access time, sorry. Kemudian kita gunakannya expression. Nah, berarti kita juga harus melakukan pemanggilan untuk expression. Issue DB expression. Jadi kita tambahkan saja di sini kalau emang perlu ditambahkan use. Nah, ini untuk access time kita coba dulu. Access time. Access time. Berarti kita jadikan access time. Oke, kita coba. Oh, no. Sepertinya saya contoh ini hanya berlaku untuk insert ke database. Oke, nggak masalah. Coba kita cari lagi. Ini formula tested now. Nah, coba kita pakai. Ini juga kita harus use untuk formatternya. Oh, berarti sebenarnya benar teman-teman. Expression now, display now. Oke, kayaknya itu sudah benar, teman. Jadi kita lanjut aja. Untuk selanjutnya itu ada IP pengguna, nama komputer, pet info. Oke, untuk IP pengguna, IP.
device IP device info, pet info, query string. Pet. Untuk device tadi kan kita juga udah dapat ini kerjaan saya sebelumnya, hostname, pet info. IP pengguna berarti pakainya user IP. Oke, device. Nama komputer. User host. Kemudian ada info, di sini ada pet info. Kemudian yang terakhir ada query string. Oke, ini kita ganti satu-satu. IP. Kemudian ada device. Ada pet. Ada query. Kita coba tampilkan di view. Ada IP, ada device, ada pet, kemudian terakhir ada query. Oke. Ini bisa kita cek. Nah, yang dapat hanya di sini. 1, 2, 3. Yang beberapa nggak tampil. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2 berarti nggak tampil. Ini kita coba ke database. Nah, beberapa data kayak tadi contohnya untuk yang access time itu juga hanya di database. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Teman-teman tinggal lihat. Ini kita jalankan. Ada di dalam item controller ya, fungsi index. Oke, berarti kita harus masuk ke ini ada new statistik. Oke, belum kita panggil teman-teman untuk model statistik. Statistik. Oops.
akses time. Ada yang kelupaan kita hapus gimana ini? Di item controller. Oke. Nah, coba kita cek di database statistik. Ini belum ke create apa-apa. Oke, ini teman-teman kalau udah berhasil masuk untuk access time-nya masih ada itu ya. Oh sorry, tadi datanya saya lakukan percobaan. Oke, kita coba lagi produk. Terusnya berarti nambah satu data lagi. Oh, berarti datanya nggak mau masuk karena di sini saya belum set up untuk not nol-nya teman-teman. Jadi nah, di sini kan harusnya boleh nol. Code info juga kita boleh nol aja. Takut datanya nggak masuk. Di service juga. Security tadi udah berhasil. Oke, ini kita coba lagi. Oke. Berarti ini kita juga perlu mengubah untuk G-nya. Apa namanya? Modelnya. Model dari tabel statistik. Review. Nah, ini ada perubahannya. Nah, dia juga bisa dilakukan seperti ini, teman-teman. Jadi kita juga bisa melakukan update. Nah, modelnya harusnya udah diperbarui. Kita bisa cek lagi. Terus. Nah, oke. Alhamdulillah. Nah, ini berhasil, teman-teman. Datanya ke catch untuk pet info dan lain sebagainya. Untuk query string ini saya juga perlu tambahkan di sini berarti. Karena di sini nggak mungkin kita dapat query string. Nah, kita tambahkan di yang action view. Nah, ini ada 3 gitu. Nah, kita coba lagi. Nah, kita masuk ke produk, kemudian kita masuk ke detail buat dapetin di query-nya. Oh, ke catch teman-teman. Berhasil sih. Semua datanya masuk